Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi untuk edisi Rabu kali ini 12 November 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kaptimas Polres Cirebon Kota. Ya, pagi hari ini akan membahas tentang beberapa perbuatan hukum yang menghilangkan hukum waris. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga bisa melalui line telepon di 02318493259 dan di 486374. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon dan bisa ada simak juga melalui streaming ya untuk Mutiara Pagi kali ini melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sebagai pembukaan Pak Ustadz akan memberikan uraiannya tentang tema kita pagi hari ini, beberapa perbuatan hukum yang menghilangkan hukum waris. Mangga Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perkesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat diberikan panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 12 November 2025 saya mengangkat tema tentang ada beberapa perbuatan hukum yang menghilangkan hukum waris. Tema ini saya angkat melihat fenomena kenyataan di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa hukum waris hampir hilang. Sebabnya apa? Karena orang, apalagi orang tua, lebih mengedepankan hibah orang tua kepada anak. Bahkan konon katanya kalau hibah mungkin kurang kuat, maka melalui wasiat. Nah, hibah adalah hukum, wasiat adalah hukum juga. Dan bahkan ada yang berani mengatakan karena sudah umum,
sudah semua di mana-mana sudah dibagi rata, maka ini sebagai kebiasaan atau bahasa hukumnya sudah adat. Bahkan bikin dalil lagi adalah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan ini bisa menjadikan hukum. Nah, ini mohon maaf, ini sangat keliru. Mari kita bersama-sama mengkaji ulang tentang mengenai waris ini. Jadi sudah biasa di masyarakat ini. Jadi hukum waris sudah tidak ada. Yang lebih mengedepankan adalah hibah. Ini bagi orang tua. Orang tua memberi hibah semua kepada anak-anaknya. Dan ini pun buktinya, testimoninya salah satu lebih. Dia mengatakan hampir 90% di desa saya ini orang-orang tua ini sudah memberi hibah kepada anak-anaknya. Ini tidak bisa dibantahkan, anak ada buktinya ini. Bahkan ada juga orang tua sebelum meninggal dunia berwasiat. Dan ini sudah ada faktanya juga. Karena saya pernah diberi amanah untuk membagi waris, salah satu anaknya bilang, ini ada wasiat dari orang tua. Jadi harta milik orang tua disebutkan kemudian diberikan kepada anak-anak tertentu. Ada yang dapat rumah, ada yang dapat sawah, ada yang dapat mobil. Ini nyata ini. Ini ada buktinya, fakta ini. Dan tidak sedikit karena sudah biasa orang tua menyampaikan kepada anak melalui hibah. Dan tidak sedikit pula orang tua banyak sudah memberikan melalui wasiat. Jadi sudah biasa katanya. Karena sudah biasa, jadikan dalil gitu loh. Al-adatu muhakkamah. Kebiasaan ini menjadi hukum. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka mari kita luruskan. Hibah itu adalah hukum. Sifatnya wenang. Boleh orang tua memberi hibah kepada anak. Itu pun ada batas maksimalnya kata Nabi. Kalaupun hibah kepada orang tua kepada anak boleh. Tapi tidak boleh semuanya. Tapi maksimal 1/3 dari aset milik orang tua semuanya. Nah, 2/3-nya dinikmati saja milik orang tua. Karena dampak negatif dari hibah, semuanya diberikan pada anak. Kemudian salah satu orang tua meninggal dunia, tinggal sisa orang tua ibunya sendiri. Ini terlunta-lunta hidupnya itu. Ini bukti fakta di masyarakat demikian. Kasihan orang tua tidak punya marwah, tidak punya kehormatan dengan anak. Sebabnya apa? Karena orang tua ikut sama anak akhirnya. Itu salah itu, mohon maaf ini. Sebabnya apa? Karena awalnya salah orang tuanya. Memberi hibah semuanya kepada anak. Orang tua dengan dalil khawatir. Kalau dengan cara waris Islam, ini tidak adil. Atau akibatnya nanti ribut. Kekhawatiran orang tua pun itu salah. Berarti kekhawatiran orang tua ini termasuk gagal dalam ujian Allah. Karena Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kata Allah, aku uji kamu semua siapapun termasuk orang tua. Ujian yang pertama yang terjadi adalah rasa kekhawatiran, ketakutan. Jadi kalau orang tua dalilnya menghibahkan kepada anak sebelum meninggal dunia, khawatir nanti ribut dengan cara Islam, dengan waris Islam, itu berarti ujiannya gagal. Gitu. Rasa kekhawatiran ini salah satu ujian untuk kita. Maka kita jangan takut, jangan khawatir. Kalau harta-harta kita miliki, biarkan dinikmati sajalah. Kalaupun warisan, kalau ada nanti ketika orang tua meninggal dunia masih ada, itu boleh diwariskan. Kalau tidak ada, untuk tidak ada masalah sebetulnya. Karena harta ini sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian orang tua mencari sesuap nasi, ataupun istilah jadi siang menjadi malam, dan siang seterusnya, bahkan sikil jadi endas, endas sikil, itu adalah karunia Allah yang dia dapatkan. Dinikmati saja, itulah. Karena kewajiban orang tua ke anak memberi nafkah sampai batas menikah. Kalau sudah menikah, biarkan anaknya mencari nafkah sendiri. Karena dengan menikah itu adalah sebagai miftahul rizki. Anak kita yang telah menikah itu sudah bekerja bersama dengan istrinya atau suaminya, itu sangat kuat insya Allah. Allah akan mencukupkan bagi orang yang sudah menikah. Gitu loh.
Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dari Allah SWT. Kemudian kadang-kadang orang tua udahlah dengan cara wasiat. Wasiat salah satu hukum. Dan wasiat ini adalah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, penghakannya nanti saat orang tua telah meninggal dunia. Tapi ketika wasiat kepada anak itu tidak boleh bahkan. La wasiyata li warisin, kata Nabi. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Jadi kita patokannya adalah Al-Quran. Kemudian patokan yang kedua adalah hadis Nabi. Kalau kita yakin benar sebagai umatnya Nabi, kita ikuti apa kata Al-Quran, kita jalankan apa yang ada pada hadis Nabi ini, insya Allah akan selamat. Apakah karena ini masalah waris, masalah harta, ini pertanyaannya kan? Karena waris adalah harta, menjadi gelap mata akhirnya. Padahal ada Al-Quran tidak digunakan, berarti gelap mata dong. Padahal waris ini adalah hadisnya tidak dilaksanakan ini. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk menjaga Al-Quran ini, menjaga hadis Nabi ini. Insya Allah kalau kita menjaga Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Di dunia ini ada sementara, yang paling lama adalah di akhirat. Maka mari kita bersama-sama untuk jangan sampai menghilangkan hukum waris. Walaupun Nabi sudah memprediksi hukum atau ilmu yang pertama kali diambil, cabut, diangkat oleh Allah adalah waris. Kalau sekiranya sekarang atau saat sekarang ini sudah banyak yang menyepelekan, sudah banyak yang mengabaikan masalah hukum waris, apakah ini pertanda sudah tiada hukum waris ini? Nah, di sini. Maka dengan melalui era ini mudah-mudahan kita menyadari semua. Kita hidup ini tidak selamanya di dunia. Yang paling abadi, yang paling kekal adalah akhirat. Maka kita ayo bersama-sama untuk menyadarkan diri bahwa hukum waris ini sangat penting sekali. Bahkan dalam kitab Ilmu Faraid yang disusun oleh Syekh Kiai Haji Syamsuri Bedowi, beliau itu orang Jamblang, Cirebon, kemudian berpendidikan di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, kemudian di Majalengka sampai kepada Tebu Ireng Jombang. Beliau orang yang paling alim alamah di kota Jombang itu. Dia menyusun kitab namanya Ilmu Faraid. Ini orang Cirebon ini. Luar biasa. Salah satu menyampaikan dalam kitabnya itu bahwa ilmu waris adalah sangat penting. Dan kemuliaan itu ada pada ilmu waris. Sebabnya apa? Karena ketentuan bagian-bagiannya semuanya itu Allah yang mengatur. Siapa yang dapat setengah, sepertiga, seperempat itu Allah yang mengatur semua. Caranya pun Allah yang mengatur. Jadi sangat rinci itu. Ini kata beliau Kiai Haji Syamsuri Bedowi dalam kitabnya Ilmu Faraid ini. Maka mari kita bersama-sama untuk membumikan kembali kepada ilmu faraid ini, ilmu waris ini. Namanya hibah itu tidak boleh semuanya, maksimal sepertiga bila orang tua sayang kepada anak. Tidak boleh semuanya. Kalaupun wasiat apalagi tidak boleh malah kalau wasiat mah. Karena wasiat ini bagi ahli waris sudah mendapat hak waris. Dan kitab Kifayatul Akhyar pun jelas sekali. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 26 itu awal mula wasiat emang. Tapi karena wasiat ini biasanya subjektif, jadi artinya ketika orang tua sayang kepada anak tertentu dan ada orang tua tidak sayang pada anak tertentu, akibatnya wasiatnya tidak sama. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Bahkan ketika orang tua tidak sayang kepada anak tidak diberi, kan itu loh. Maka karena sifatnya subjektivitas, subjek artinya ke lex and dislike, maksudnya itu, maka ayat tentang mengenai wasiat surat Al-Baqarah ayat 180 dalam kitab Kifayatul Akhyar bab 2 halaman 26 ini, maka dinasah oleh ayat waris tentang surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Dan sangat rinci bagian-bagian untuk ahli waris. Inilah harus kita perhatikan. Kita belajar ini tujuannya untuk melek, untuk mengetahui yang sebenarnya seperti apa sih masalah waris ini. Dan ternyata sangat penting dan itu ada aturan-aturan semuanya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan
melalui Mutiara Pagi ini kita saling menyadari bahwa namanya waris ilmunya sangat penting ini. Dan jangan sampai mengabaikan dan jangan sampai menghilangkan. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk diskusi dialog interaktif yang dipandu oleh Ibu Lina Agustini. Pada beliau kami silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan mengenai beberapa perbuatan hukum yang menghilangkan hukum waris. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 023184932559 dan juga di 486374 atau juga melalui WhatsApp di 081324951935. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo. Baik, bisa dicoba kembali ya untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, Pak Ustadz, kalau tadi sudah dijelaskan, kalau hibah juga ini sudah ada aturannya, yaitu sebanyak 1/3. Maksimal 1/3. Maksimal, tapi tunda dulu deh. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Setia di Cirebon. Ibu Setia, mangga Ibu. Semoga selalu sehat. Amin, Pak Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini saya punya saudara, adiknya ibu itu meninggal, suami istri, tidak mempunyai keturunan. Tidak punya anak. Nah, ya, tapi dari pihak ini bibi itu 11 bersaudara, 5 dari sekandung dan 6 tiri gitu. Nah, sekarang pembagiannya bagaimana Pak Ustadz? Kalau misalnya rumah itu terjual, dan kebetulan sebagian besar sudah banyak yang meninggal, apakah keturunannya dapat atau memang perhitungan menurut Islam bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Setia yang ada di Cirebon. Ya, ini mungkin bisa langsung dijawab aja langsung, ya. Kalau nggak ada lagi boleh, satu lagi boleh. Boleh deh. Sambil menantikan mungkin bisa langsung dijawab aja. Oke, terima kasih Bu Setia di Kota Cirebon tentang mengenai suami istri menikah. Itu ada? Silakan. Boleh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kasmo. Iya, Pak Kasmo dari Subang. Iya, mangga Pak Kasmo. Iya, sekarang sedang ada di Pagaden ini. Pagaden, Subang juga. Iya, biasa melayat itu dulur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka. Iya, mangga. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Paparan Pak Ustadz yang menyangkut karena segala macam hukum. Iya, mudah-mudahan paparan ini jadi contoh untuk bangsa negara Indonesia, khusus orang Islam. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Yang saya tanyakan, minta perseimbangan mana hukum yang seperti ini rasanya jauh gitu. Minta diterangkan hukum Allah, hukum karma, ya hukum karma, hukum adat, hukum adat, hukum rimba, hukum pidana. Iya, ya minta diterangkan sama Pak Ustadz ini. Udah biasa gitu saya membuat perbandingan masalah hukum untuk ingin tahu gitu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan hukum ya tadi ya, Pak Hukum Kasmo. Allah, hukum adat, hukum karma, hukum rimba dan hukum pidana. Ya, mangga. Terima kasih Bunda Setia di Kota Cirebon dan Pak Kasmo di Subang. Sehat semua selalu. Kaitannya dengan masalah ada suami istri menikah tapi tidak dikaruniai anak. Kemudian banyak hartanya. Kemudian suami istri sudah meninggal dunia semua. Dan punya saudara-saudara, ada saudara sekandung, ada saudara seibu atau seayah, atau saudara tiri bahkan. Nah, kaitannya dengan masalah hak-haknya,
kaitannya dengan masalah suami istri dipastikan dulu harta-hartanya. Kalau seandainya suami istri menikah, semuanya harta bersama. Seandainya yang meninggal dunia suami dulu gitu ya. Maka dipastikan dulu pembagian 2 tahap maksudnya. Kalau meninggal suami dulu, maka bagian milik suami dibagi, kemudian berikutnya tahap kedua milik istri. Karena masing-masing suami dan istri punya ahli waris, punya saudara kandung gitu loh. Maka kalau seandainya harta semuanya disebut harta bersamanya 1 miliar, 1 miliar itu sudah net ya, sudah diambil untuk kebutuhan hutang piutang dan seterusnya. Maka kalau 1 miliar sebagai harta bersama dibagi 2 dulu. 500 milik suami, 500 milik istri. Yang dibagi tahap pertama milik suami, supaya jelas siapa yang dapat hak ketika suami meninggal dunia. Yang berhak adalah istrinya, walaupun meninggal dunia tapi kan belum bagi waris. Waktu meninggal suami kan gitu. Jadi sebagai ahli waris juga. Kalau 500 bukan warisan, tapi kekayaan, keringatnya dia selama menikah dengan suami. Susah senang bersama dengan suami. Maka 500 dibagi milik istri 1/4 dan 3/4-nya untuk saudara-saudaranya suami. Saudara istri ketika suami meninggal dunia tidak dapat hak waris. Nah, yang dapat hak adalah saudara kandung, bukan saudara sambung. Nah, kalau saudara tiri ya kan berarti saudara sambung itu. Saudara sambung itu tidak dapat hak. Yang dapat adalah saudara kandung. Karena disebutkan tadi kata Bunda Setia, saudara kandungnya ada 5 katanya. Saudara tirinya ada 6. Nah, kita bicara masalah yang saling mewarisi ada 2 sebab. Sebab keturunan, yang kedua sebab pernikahan. Sebab pernikahan, sebab anak hanya suami istri saja. Keturunan adalah salah satunya adalah saudara. Keturunan ini adalah kandung gitu loh. Sedara. Kalaupun sambung tidak sedara. Maka saudara sambung tidak dapat hak, saudara kandunglah yang dapat haknya. Jelas kira-kira ya? Jadi dari 500 ini 1/4 untuk si istri, 3/4-nya untuk saudara kandungnya suami. Saudara kandung istri tidak dapat. Sebabnya tidak sambung juga. Nah, setelah selesai miliknya suami, kemudian istri meninggal dunia. Nah, aset milik istri kan ada 2. Separuh dari 1 miliar berarti 500. 1/4 dari 500 berarti 125 juta. Berarti jumlah total berapa? Berarti 625 juta milik istri, meninggal dunia istri. Maka yang dapat hak waris adalah saudara-saudaranya istri. Nah, saudara suami dapat nggak? Tidak dapat, ya kan? Tidak nyambung kan? Karena orang lain kategorinya, walaupun kakak ipar, adik ipar, itu tidak saling mewarisi, gitu loh. Yang dapat adalah kakak kandung, adik kandung. Apalagi adik sambung, kakak sambung. Istilah kakak sambungan itu sama dengan kakak tiri, adik tiri kan? Nah, gitu loh. Jadi tidak dapat saudara sambung itu. Yang dapat adalah saudara kandung dari yang meninggal dunia. Warisan milik istrinya 1/2 plus 1/4 yang jumlahnya 625 juta itu langsung diwaris kepada siapa? Kepada saudara-saudara kandungnya istri, termasuk yang telah meninggal dunia. Jadi seandainya 5 bersaudara itu ada yang meninggal dunia, tetap dapat hak. Haknya untuk siapa nanti? Untuk anak-anaknya saudara yang meninggal tadi, atau keponakan lah istilahnya. Keponakannya dari istri atau keponakan dari suami, manakala saudara kandungnya istri atau suami meninggal dunia. Karena sebabnya apa? Karena secara Al-Quran surat An-Nisa 33, secara hukum regulasinya, kompilasi hukum Islam yang dipegang oleh hakim di pengadilan agama itu pasal 185, yakni ahli waris pengganti, itu loh. Kalau saudara kandungnya meninggal dunia, ternyata ada ponakan ini adalah anak dari saudaranya kan. Nah, itu digantikan oleh ponakan. Dan secara hukum logikanya, secara akalnya, dalil aklinya, saudara satu dengan saudara yang lain, apakah ada istilah mantan, Mbak Lina? Ada nggak mantan?
mantan saudara gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Maka sampai kapanpun adalah tetap saudara. Maka walaupun meninggal dunia dia dapat hak waris. Dan itu diakomodir oleh agama Islam, yakni surat An-Nisa, Al-Quran ya, An-Nisa, surat An-Nisa 33, kompilasi pasal 183 itu. Jadi saudara kandung yang dapat, saudara sambung tidak dapat, kesimpulannya gitu. Adapun kaitannya dengan perbedaan antara hukum Allah, hukum karma, hukum riba, hukum adat, yaitu hanya istilah saja sebetulnya. Yang paling tinggi, yang paling adalah hukum Allah kan gitu loh. Nah, kalau hukum adat kan kebiasaan masyarakat di tempat. Adat ini manakala tidak ada hukum, entah dari Al-Quran, entah dari hadis, tidak ada hukum. Baru kebiasaan-kebiasaan yang baik di masyarakat itu boleh dijadikan sebagai hukum. Namanya hukum adat. Al-adatu muhakkamah dalam ilmu usul fikih itu. Kalau hukum karma itu kan ada istilah saja sebetulnya sih. Ya, hukum rimba apalagi kan itu loh. Ya, mungkin karena tulaknya akibat dari perbuatannya dia. Kalau hukum pidana itu hukum warisan dari Belanda sebetulnya. Kemudian diadopsi oleh Indonesia karena Indonesia menganut hukum ya. Hukum yang panglima tertinggi adalah hukum katanya kan gitu loh. Nah, hukum pidana ini salah satu untuk mengatur kenyataan di masyarakat khususnya Indonesia ini tentang mengenai masalah publik ya. Hukum pidana mah itu loh. Nah, ada hukum perdata juga. Kalau perdata kan ada perdata Islam, perdata pidana, perdata Westbrook namanya hukum perdata umum lah gitu loh. Jadi yang paling utama adalah hukum Allah di dalam Al-Qur'an. Apalagi kita umat Islam, lebih utama adalah hukum Allah dan hukum dari Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lainnya adalah dibawanya. Jadi kalau istilah tata hukumnya kan hukum Allah itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Termasuk diantaranya hukum kompilasi. Misalnya adalah urutan yang keempat. Itu. Di situ ya. Karena waktu terbatas, mangga silakan yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini yang berbaju biru. Iya, Waalaikumsalam. Sesuai dengan itu ya, Seragam. dengan warna RRI. Oh iya, biru betul. Ibu Indra di Pelayangan, sehat ya Ibu? Ya, Alhamdulillah. terima kasih. Tak pernah absen. Selalu hadir. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAGMESI yang Waalaikumsalam warahmatullahi selalu wabarakatuh. siap administrasinya. Waduh, hebat lah pokoknya. Lain kalau yang disiplin. Ya, bukunya hampir habis ini. Ya, Buku RRI. iya. Administrasi. Mengenai hukum yang bisa meniadakan hukum waris itu, sama-sama hukum yang betul-betul seperti hibah, waris, Wasiat. waris ya. Nah, saya pikir begini Pak Ustadz, zaman makin maju, masyarakat juga makin pinter-pinter. Iya, beliau mendengarkan Pak Ustadz menerangkan tentang itu dan ya masuk di akalnya. Nah, kemudian kalau seseorang melakukan pemberian sebelum meninggal, itu kan sah saja. Kalau orang kaya banget ya, anaknya ada 3, kata Pak Ustadz kan, Tata Titi Toto. Iya. Bunda Indra yang menyampaikan. Untuk menghilangkan kekhawatiran orang tua, ya bukan khawatir dengan rezeki, tapi untuk menenteramkan dirinya sendiri. Tiap anaknya diberi rumah satu, malah diberi kendaraan satu. Karena hartanya memang ada. Nah, mereka sendiri tinggal di sebuah rumah dengan punya kendaraan, lalu tanahnya masih ada mungkin kayak gitu.
Nah, itu kan nanti kalau meninggal, nah itu kan harta yang rumah yang ditinggali, kendaraan, tanah masih milik mereka, itu bisa dijadikan waris. Sementara mereka selama hidup ini sudah tentram karena merasa sudah bisa memberikan rezeki yang mereka punyai untuk anak-anaknya begitu, untuk ketentraman hati mereka sendiri. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai ini? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama Ibu. Ibu mau datang ke RRI pakai baju biru. Oke, Ya. boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini gimana Pak Ustadz jika seorang itu melakukan pemberian sebelum meninggal gitu loh, karena memang pengennya sih tentram, nggak ada yang berebut seperti itu mungkin ya. Boleh atau enggak ya? Iya, oke. Ya kita kan kembali kepada pribadi masing-masing. Saya hanya meluruskan. Apa salah kita meluruskan kan? Iya. Kalaupun nanti kembali pada masing-masing ya enggak. Yang penting saya sudah lepas tanggung jawab, saya sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kan salah satunya kebaikan adalah masalah ilmu waris yang hampir hilang kan gitu. Dan sebagian orang tua emang tidak sedikit memberikan hibah semua. Ya kalau seandainya lebih banyak tadi cerita Bunda, orang paling kaya itu loh. Iya kan? Ya boleh-boleh saja kan tadi boleh hibah. Tapi kalau menurut aturan Islam tidak boleh melebihi 1/3. Kan bukan kata saya ini. Kata siapa? Kata Nabi gitu loh. Kalau sekiranya orang tua udahlah milik saya sendiri kan gitu loh. Maka kita sadarkan bahwa harta itu hakikatnya bukan milik kita loh ya. Milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Kita hanya sebagai diberi amanah. Nah ini harus kita sadari demikian. Walaupun jukir balik ya emang benar. Karena kita ikhtiar untuk mencari nafkah sih. Kalau kita diam salah gitu loh. Maka kita disuruh mencari nafkah itu surat untuk kudrat dan irat Allah. Nah kemudian Allah memberi amanah kepada kita berupa harta yang luar biasa banyak tadi. Bahkan anaknya diberi mobil, rumah. Itu kan hak milik kita katanya. Tapi kata aturan Nabi itu tidak boleh melebihi 1/3. Kan gitu. Nah, kalau seandainya ada harta-harta lebih, ya emang benar diwaris nantinya. Kan gitu. Jangan sampai yang paling salah itu hukum waris ditiadakan. Itu yang salah-salah itu loh. Melalui hibah semua gitu loh. Kalau sekiranya banyak harta yang lainnya kemudian diwaris saat meninggal itu ya nggak masalah sebetulnya. Tapi kita mengingatkan tidak menghabiskan semuanya menggunakan hukum hibah semua, bukan gitu loh. Tapi ingat di situ ada hukum waris. Jadi akibat perbuatan hukum hibah menghilangkan waris itu yang salah gitu loh. Nah ini ada dasarnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, dan diperkuat oleh ulama-ulama. Salah satunya adalah ulama yang ada di Cirebon, yang sebagai alim alamah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ya ini Kiai Haji Syamsul Ibadah sudah mengingatkan juga demikian gitu loh. Nah jadi saya bukan omdo loh, ada aturannya. Mari kita bersama-sama. Toh walaupun tentram di dunia oke. Tapi yang lebih tentram lagi di akhirat sebetulnya. Ya kan katakan tentram kan supaya aman, itu kata orang tuanya, diberikan semuanya supaya tentram, damai, tidak ribut. Justru yang paling utama di akhirat itu. Karena akhirat kan selamanya. Di dunia hanya berapa sih paling lama? Nah, kita ingat tentang masalah kehidupan itu. Di dunia tidak selamanya itu loh. Ketentraman di dunia boleh, tapi lebih utama ketentraman di akhirat. Itu. Karena kita adalah hidup tidak selamanya di dunia. Sehingga doa setiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Ini hanya sebagai memberikan arahan saja. Kalau tidak masalah kan monggo, tapi saya sudah sudah bebas dari memberi ilmu, memberikan penyadaran demikian. Artinya jika memang sudah terlanjur dibagi, alangkah lebih baiknya dikumpulkan dan dibagi. Rekonstruksi ulang kalau bisa. Okay. Karena ini kan untuk menjaga kita supaya di dunia selamat, di akhirat
selamat. Tidak hanya di dunia saja, di akhirat yang perlu kita pikirkan itu. Kalau kita bahasa tentram hidupnya kok itu loh. Setelah dibagi hibah pada anaknya gitu loh. Nah, kekhawatiran tidak ada terjadi gitu. Nah, kekhawatirannya sebetulnya adalah tadi kata Allah adalah sebagai ujian gitu loh. Ya katanya jelas ujian, khawatir karena di situ ada Allah. Dan Allah mengutus pada Rasul mengutus sebagai warisan adalah ulama, kiai setempat. Tanyalah kepada kiai ulama setempat itu di saat ketika meninggal dunia, gitu loh. Tidak boleh bikin hukum sendiri gitu loh. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita beralih ke WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Ini ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini dari siapa ya? Dari Gantar nih. Gantar. Bu Aminah. Oh, Ibu Aminah. Oke. Kalau seandainya ada 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki, yaitu cara bagi warisnya kurang adil. Tetapi saudara si perempuan itu sabar sekali karena dia selalu mengingat Allah. Yang saya tanyakan, apakah itu sabar yang benar menurut aturan Allah? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Oke. Jadi ini nggak adil, tapi ya udah terima aja seperti itu. Bagaimana? Jadi kita itu usaha dulu. Jadi ibarat waris kan duit intinya dunianya. Ingat duit ada 3, ada 4 kata. Apa 4 huruf ya? D, U, I, T. Yang pertama D, doa. Doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita sadar semua gitu loh. Nah baru kita doa kepada Allah, baru U, usaha. Usaha artinya kita ngomong, komunikasi langsung kepada saudara-saudaranya bahwa masalah waris ini loh ada aturannya gitu loh. Jadi komunikasilah, usahakan, ayo kita bagi cara Islam gitu loh. Kalau sudah usaha demikian, ternyata hasilnya beda gitu loh, apa yang diinginkan tidak sesuai, maka ikhlas. Kalau kita sudah doa maksimal kepada Allah, kepada saudara-saudara sadar semua, usaha kita menyampaikan kepada saudaranya, mengingatkan, ini loh yang benar demikian gitu loh. Ternyata tidak sesuai ekspektasinya, tidak sesuai yang diharapkan, diinginkannya, ya kita ikhlas. Ternyata dapat sedikit nih ya. Jadi sabar ini ada tahapan-tahapannya. Usaha dulu baru kita sabar. Sabar sama seperti ikhlas kan gitu loh. Ya tidak beda sih, ya beda sedikit lah. Tapi maksudnya kita setelah mendapat berapa ikhlaskan. Mungkin ini rezekiku. Baru kita tawakal. T-nya tawakal ya. Duit, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Biarlah Allah yang biarlah Allah yang memberikan balasan-balasannya. Kalau baik Allah memberi balas baik, kalau tidak baik Allah yang memberikan tidak baik. Nah, di situ. Jadi kita artinya tidak grundel lagi kan gitu loh. Tapi usahanya sudah laksanakan belum itu loh. Ya, jadi maksudnya itu komunikasi lah dengan saudara-saudara yang timpang dalam pembagiannya. Kan kalau secara waris kan kalau perempuan 1, laki 2 kan jelas. 1 tambah 2 tambah 2 berarti berapa? 1 tambah 2 tambah 2 berarti 5. Berarti anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5. Anak laki kedua 2/5. 1/5 untuk anak perempuan itu nyatanya selama 500 berarti dapatnya kan 100. Dapatnya 50 seumpama. Tidak ekspektasi yang diharapkan seumpama. Ya, kita harus ikhlas. Ya, tapi ada gitu. upaya dulu ya. Tapi sudah ada upaya dulu. Nah, bila perlu upayanya itu bukan langsung sebetulnya minta kepada kiai ulama setempat bagaimana caranya. Karena sebabnya kalau minta langsung kadang-kadang kan tanda kutip ya, ini kan tidak baik kadang-kadang kan. Jadi kita ngomong sama kiai, Ustadz tolonglah gimana kira-kira saudara saya sadar gitu loh. Karena namanya warisan kan harus ada yang membagi kan gitu. Nah, itu usaha. Bagian dari ikhtiar ya. Bagian ya usaha ikhtiar ya. Oke. Ya, oke. Dan selanjutnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau suami istri hanya punya 2 anak perempuan saja dan si suami punya kakak perempuan yang sudah meninggal dunia, apakah cara membagi harta waris hanya dibagi 2 saja katanya? Dan apakah keponakan suami berhak mendapat waris atau bagaimana ya katanya? Mohon pencerahannya pendengar dari Ibu Mi Ayu.
Bumi Ayu. Oke, Bumi Ayu berarti Jawa Tengah ya. Iya. Tentang mengenai suami istri, anaknya hanya 2 perempuan semua. Nah, kalau sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan kompilasi Quran pasal berapa itu ya, bahwa ketika anak perempuan semua dapat 2/3. Berarti kalau 2/3 ada sisa. Nah, seandainya suami istri meninggal dunia, ingat harus ada bersama dulu. Harta bersama 1 miliar semua pengapangannya, 500 milik suami, 500 milik. Kalau yang meninggal suami ya berarti 500 milik suami yang dibagi. Utama adalah istri. Istri dapat 1/8 dulu. 1/8 dari 500 milik suami. Kemudian 2 anak perempuannya dapat 2/3. Di situ angka 1/8 dan angka 2/3 tidak akan yang sama. Cari kelipatan persekutuan terkecil, yakni angka yang dibagi 8 sama 3, berarti angka 24. 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1, 3. 24 bagi 3 sama dengan 8 kali 2 berarti 16. 16 tambah 3 sama dengan 19. Berarti sisanya adalah 5. 5-nya untuk saudara kandungnya suami. Kalau saudara kandungnya suami meninggal dunia, diberikan kepada keponakannya suami. Berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. 2 anak perempuan semua tadinya 2/3 berubah menjadi 16/24. Saudara kandungnya dari suami, asobah ma'al ghoir. Dalam bahasa hukum warisnya, asobah ma'al ghoir sisa. Setelah diambil 1/8, diambil 2/3 atau 3/24 atau 16/24, sisanya adalah 5/24-nya untuk saudara kandungnya suami. Kalau saudara suaminya meninggal, untuk anaknya dari saudara suami yang tadi sebagai ahli waris pengganti. Dan itu jelas sekali dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 ada aturannya. Tinggal nanya dong gitu. Sudah ditanya alhamdulillah melalui RRI ini. Jelas nggak kira-kira? Sangat gampang. Yang susah masalah waris menyadarkan ahli waris dan seterusnya. Mudah-mudahan oleh Mutiara Pagi ini semuanya sadar semua. Jangan sampai lebih utama hibah, wasiat, tapi hukum waris yang paling penting itu. Baik. Kami bacakan untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Terima kasih Ibu Indra, alhamdulillah selalu menyimak. Ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan sakit menyimak saking kriya katanya. Pak Ustadz kesuun pencerahannya. Dan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan sudah modern. Kira-kira adakah aplikasi yang ternyata dibuat digital untuk simulasi pembagian harta waris? Kalau ada boleh dong kasih tahu. Terus yang kedua adalah kekhawatiran saya pribadi adalah memiliki yang bukan hak saya. Itu harusnya seperti apa? Agar rukun bersama saudara katanya. Baik, terima kasih. Oke. Kalau aplikasi ada, jadi makanya kesimpulan itu membagi waris gampang sebetulnya. Ada aplikasi segala macam. Tapi mampukah untuk menerobos kepada kesadaran saudara ahli waris? Itu. Jadi yang paling susah itu menyadarkan sebetulnya sih. Ini loh sebenarnya udah ada panduannya. Ada. Gitu. Jadi ada. Kalau aplikasi mangga hubungi saya deh. 085 314 450 nanti saya kirim lah gitu aplikasinya. Izin untuk terima telepon boleh? Oke, boleh ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyambung teleponnya. Yang punya Garut. Ini Kang Ahmad nih ya. Tadi sibuk terus. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Waris di sini. Iya. Kan kalau anak satu-satunya perempuan itu kan tidak semua mutlak waris jatuh kepada anak tersebut. Iya, betul. Tapi ada juga di sini Pak, seorang perempuan satu-satunya, orang tua sudah meninggal, itu meninggalkan ya lumayan cukup lah. Nah, tapi tidak mau dibagikan. Ini kan kena orang tua saya. Saya tidak mau dibagikan melalui Islam macam tidak adil. Kan gitu. Nah, akhirnya kan si harta itu walaupun kasih masukan dimanapun tidak dengar. Ada harta orang tua saya juga anak walaupun saya anak satu-satu. Jadi tidak mau diatur dengan secara
aturan Islam. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz termasuk Dan semua nih pertanyaan pertama terakhir kedua ini. betul. Jadi aplikasi sangat mudah sekali gitu loh. Yang paling utama adalah menyadarkan ahli waris itu yang paling susah itu. Termasuk adalah anak perempuan tunggal tadi. Kalau kita sadar bahwa harta milik siapa sih kan gitu loh. Milik Allah. Kalau milik Allah Allah yang mengaturnya gitu loh. Ternyata anak perempuan hanya dapat setengah. Kalau lebih dari 2 dapat 2/3 saya sampaikan tadi. Lalu sisanya untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya ayahnya anak tadi atau saudara-saudara ibunya anak tadi gitu loh. Kita tidak sadar loh. Ketika ayah meninggal dunia, ya kan? Siapa yang ngurus? Istrinya. Saudara-saudaranya ayah ikut. Saudara-saudara ibunya ikut kan? Betul nggak? Betul. Kalau seandainya kita sendiri, kemudian mayatnya dibawa di kuburan, kita sendiri tak? Nah, itu sadari di situ. Jadi kita ini punya hak selain anak satu perempuan tadi, ada hak dari saudaranya ayahnya dan saudara ibunya. Dan ketika anak perempuan juga ketika mau menikah, ayah sudah tidak ada. Siapa walinya? Pamannya, ya kan? Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang lain. Kita tidak boleh egois, itu loh. Nah, disinilah menyadarkan pada ahli waris ini sangat penting. Maka pernah saya membagikan materi tentang judulnya adalah membagi waris mudah. Yang paling susah adalah menyadarkan ahli waris. Melalui RRI ini salah satunya supaya menyadarkan semua. Tentang masalah hukum pun harus sadar gitu loh. Hukum yang paling bagus adalah hukum waris, bukan hibah sama wasiat gitu loh. Dan semua ada aturannya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan dilengkapi oleh kitab-kitab muktabaroh dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini kita ikuti kata Al-Quran dan dari ulama yang ada. Kita tidak boleh bikin aturan sendiri. Itulah gara-gara waris harta, karena harta sebabnya gelap mata. Di situ intinya masalah harta sebutannya masalah waris ini. Kalau kita nyadari, maka orang yang tidak rugi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya memberikan nasihat ini. Kalaupun diterima enggak juga terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan melalui RRI Mutiara Pagi ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya kita juga harus menutup nih untuk Mutiara Pagi kali ini. Sangat bermanfaat dan juga pencerahan sekali ya. Dan mangga sebagai penutup Pak Ustadz. Terima kasih Bu Rina dan para pendengar dimanapun berada. Mari kita semuanya menyadari bahwa hukum yang paling tinggi adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hukum Allah adalah masalah waris. Ketika kita masalah hibah dan wasiat, lebih utama adalah waris. Karena kita hidup tidak selamanya di dunia, tapi yang paling kekal dan abadi adalah di akhirat. Ketentraman, kedamaian di dunia tidak jaminan di akhirat akan tentram. Di dunia hanya sementara, tapi di akhirat paling abadi. Doa kita setiap hari apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita semua selamat semua, baik di dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di Mutiara Pagi kali ini edisi Rabu 12 November 2025. Mudah-mudahan apa yang didapat ya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi, kita juga sebagai pengingat juga mungkin, dan ketika menghadapi situasi bisa menyampaikan juga gitu ya mengenai hukum waris itu seperti apa ya. Baik, hingga di sini Rina menemani Anda. Rina pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.